Oke, langsung aja Ustaz, mulai. Kita. Al-Fatihah. Ya. Ini maaf ada di atas di recording nih apa anunya nih? Ulun rekam Ustaz. Oh iya. Oke. Itu rekam suara aja atau rekam sekaligus dengan Video Ustaz. gambar? Videonya. Video lah. Oke. Oh iya iya. Nah, siap. Oke, nanti simpannya di laptop ulun. Iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka futuhal arifin wa nawwir basairana bi inwaril fani wal yakin waj'al a'malana khalisatan wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wahdina ila siratikal mustaqim. Ada kuli harfin kutiba yuktabu abadal abidin ada dahirin. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun melalui udara, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan bagi kita dan bisa menambah pengetahuan serta kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting mudah-mudahan ini bisa menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita mulai dari kitab Taharah ya. Qala al-mustannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab Taharah, kitab Taharah. Kitab tentang masalah bersuci. Faslun alwa'ul miyahi wa aqsamuha. Yang pertama, fasal tentang pembagian air, macam-macam air dan pembagiannya. Al-miyahul lati yazuzu biha tadkhiru sab'u miyahin. Adapun air yang boleh digunakan dengan air itu untuk bersuci ialah ada 7 macam air. 7 macam air yaitu ma'us sama, air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bikri, air sumur, wa ma'ul aini. Ma'ul aini itu air sumber. Seperti air pancur, air yang keluar dari batu, itu maksudnya air sumber, air mata air ya. Wa ma'us salji, air salju, wa ma'ul barodi, air embun. Jadi ada 7 macam. 7 macam air itu kalau kita simpulkan menjadi 2, yaitu air yang turun dari langit dan air yang datang dari bumi. Turun dari langit ada 3, yaitu air hujan, air salju, dan air embun. Air yang datang dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Jadi kesimpulan daripada yang 7 itu 2 aja sebenarnya. Air yang datang dari langit dan air yang datang dari bumi, keluar dari bumi. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirun ghairu mutahhirin makruhun. Kemudian air itu, air yang 7 macam tadi juga itu terbagi menjadi kepada 4 bagian. Yang pertama tahirun, suci, mutahhirun, mensucikan, ghairu makruhin, tidak dimakruhkan untuk digunakan. Yang pertama, airnya suci dan mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu wahwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Nanti insya Allah ada pembahasannya air mutlak lah. Air mutlak itu ialah air yang tanpa kait. Mutlak itu artinya tidak ada kait. Disebutkan air gitu saja. Air. Kalau kan air hujan itu kait yang bisa hilang. Air hujan kalau kita bikin teh jadi air teh. Air mutlak tuh air yang tidak ada kait. Kalau air teh kan itu lazim. Air teh nggak bisa dirubah lagi. Walaupun kita bikin kopi, air teh kita masukin kopi tetap aja kopi teh jadinya.
Lebihnya begitulah. Air mutlak yang pertama, yaitu suci mensucikan air mutlak. Yang kedua, wahwal ma'ul mutlaku, yaitu air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun, yaitu yang kedua, macam yang kedua, air yang suci dan mensucikan. Tapi makruh digunakan. Wahwal ma'ul musyammasu, ialah air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanaskan dengan panas matahari. Tapi kalau iklimnya di daerah iklim yang panas. Kalau iklimnya seperti kita di Indonesia ini, insya Allah tidak sampai mencapai iklim yang panas itu. Nah, jadi kalau dipanaskan dengan matahari musyammas. Nah, itu suci mensucikan tapi makruh digunakan. Nah, itu dalam kitab lain, dalam syarahnya disebutkan termasuk air yang dingin, yang bersangkutan dingin, itu juga makruh digunakan. Kemudian wa tahirun ghairu mutahhirin. Wa huwal ma'ul musta'malu. Pembagian yang ketiga yaitu air yang suci tapi tidak dapat mensucikan. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, itu ialah air yang sudah digunakan. Air musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk mengangkatkan hadas atau mengangkatkan najis. Air yang sudah digunakan untuk berhadas dan untuk mengangkatkan najis. Jadi kalau kita mengambil kaidah air yang sudah diangkatkan untuk menganukan hadas, berarti air yang digunakan untuk berwudu itu basuhan yang pertama. Itu yang mustakmal itu basuhan pertama. Basuhan kedua dan ketiga tidak lagi mustakmal. Karena basuhan yang kedua dan ketiga itu tidak mengangkat hadas dia. Itu hanya menjalankan sunnah. Hadasnya sudah terangkat dengan basuhan yang pertama. Atau orang yang sudah berwudu kemudian berwudu lagi, maka berarti air yang digunakan itu tidak menjadikan air yang mustakmal. Karena dia tidak berhadas kemudian berwudu, berarti tidak mengangkatkan hadas, berarti tidak mustakmal. Atau orang mandi bukan mandi wajib. Orang yang mandi bukan mandi wajib, itu air yang digunakan juga tidak mustakmal. Jadi tidak mustakmal yang digunakan. Kenapa? Karena dia tidak mengangkatkan hadas. Yang mustakmal itu kalau sudah digunakan untuk mengangkatkan hadas. Atau mengangkat najis. Pernah dibasuhkan ke najis hukmiyah. Tapi kalau najis ainiyah nanti memutar najis hukumnya. Bukan mutar najis. Bukan apa suci tidak mensucikan. Bukan mustakmal. Kemudian yang kedua, air mustakmal, air yang suci tidak mensucikan ada dua macam. Di sini disebutkan ada dua macam, tapi sebenarnya ada tiga macam. Yaitu air yang suci tidak mensucikan, pertama mustakmal, yang kedua wal mutaghayyiru bima qalatahu minat tahirati. Ialah air yang berubah dengan sesuatu qalatahu yang mencampur oleh air, oleh ma akan itu air minat tahirati daripada sesuatu yang suci. Jadi yang kedua air mutaghayyir, air yang sudah berubah salah satu sifatnya, rasanya, warnanya, ataupun baunya, salah satunya berubah, tapi berubahnya dengan sesuatu yang mukhalid. Ingat, sesuatu yang mencampur air itu ada dua macam. Ada mukhalid, ada mujawir namanya. Nah, yang memudaratkan artinya yang menjadikan air itu tidak dapat mensucikan lagi kalau barang yang mencampur itu mukhalid. Mukhalid itu artinya barang itu bercampur dengan air dan tidak bisa kita pisahkan lagi dengan air. Seperti gula, seperti kopi, seperti teh, air teh itu, kemudian seperti kesumba. Nah, begitu dia bercampur dengan air, maka dia tidak dapat kita pisahkan lagi dengan air. Nah, berarti ini namanya mukhalid namanya. Termasuk barang yang mutaghayyir. Nah, jadi ini mukhalid namanya. Maka berubah air itu, maka suci tapi tidak dapat mensucikan lagi. Air kopi, nah, air leding itu kalau kaporitnya terlalu banyak, yang bau kaporitnya itu yang banget bau kaporitnya banget benar. Nah, itu kan berubah baunya. Nah, di saat dia berbau banget itu berarti dia tidak dapat mensucikan. Terkecuali nanti hilang perubahannya, sudah hilang bau kaporitnya. Kan kadang-kadang ada kita tuh yang yang kebaunya banget benar. Banget gitulah. Kita air leding itu banget gitu baunya. Nah, itu tidak dapat mensucikan. Tapi kalau baunya sudah hilang, maka kembalilah dia kepada air mutlak. Nah, maka jadi perlu diperhatikan air leding itu. Maka sebelum berwudu itu kan kita sunnah memasukkan air ke hidung. Di antaranya adalah hikmahnya agar kita mengetahui bau air itu berubah apa tidak. Nah, daripada sesuatu yang suci tapi
Yang mencampurnya yang suci. Kalau mencampurnya najis berarti airnya mutanajis, bukan air mutaghayyir, bukan air mutaghayyir, bukan itu mutanajis, tidak boleh. Artinya najis airnya. Ini barangnya suci. Nah, kalau barangnya mujawir yang mencampur air, maka itu tidak memudaratkan. Umpama air itu kita masuki batang garu. Batang garu itu kan batangnya itu anak kita masukkan ke dalam air, airnya berubah baunya menjadi bau garu umpamanya. Nah, itu tidak memudaratkan. Kenapa? Karena barangnya mujawir, bukan mukhalid. Jadi di sini yang memudaratkan adalah mukhalid. Nah, di sini musannif tidak menyebutkan bagian ketiga yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air yang keluar bukan dari langit dan bukan dari bumi. Nah, itu air yang bukan dari langit, bukan dari bumi, itu juga termasuk air yang suci, tidak dapat mensucikan, seperti air buah, air akar, air keringat, air liur. Nah, itu juga suci, tapi tidak dapat mensucikan. Jadi ada 3 macam, cuman musannif mengambil 2 saja. Kemudian pembagian air yang keempat, wa ma'un najisin, air yang najis atau air yang mutanajis. Najis atau mutanajis. Kalau najis itu memang airnya najis seperti kencing, atau mutanajis. Kalau mutanajis itu air yang suci tapi terkena najis, itu mutanajis. Wa huwa, bermula ma'un najisin alladzi hallat fihi najasatun. Itu ialah air yang kena pada air itu oleh najis. Wa huwa dunal kullatain, sedangkan air itu kurang daripada 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah kemudian terkena najis, maka air itu dihukumkan air yang mutanajis, walaupun najisnya sedikit. Walaupun sedikit. Air dalam bak mandi kita, bak mandinya kurang dari 2 kulah, kejatuhan tai cacak, maka najis. Kejatuhan umpamanya terpecik air kencing berarti najis. Kalau itu kita ketahui. Jadi kalau bikin bak mandi itu besar-besar lah, artinya sampai 2 kulah. Jangan kurang daripada 2 kulah. Au kana kullataini fataghayyara, atau airnya 2 kulah lalu berubah. Air yang 2 kulah kemudian berubah karena terkena najis, maka juga itu dinamakan air yang mutan najis. Bak mandi kita besar, ukurannya lebih dari 2 kulah, tapi kemasukan tikus, mati tikusnya, lalu airnya berubah karena bau tikus, maka air itu menjadi air yang najis. Tapi kalau air yang lebih 2 kulah itu, dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, terkena najis, maka hukum air itu tetap hukum yang air suci mensucikan. Nah, itu air suci apa air mutlak. Kalau dia tidak berubah. Ini syaratnya adalah sampai 2 kulah. Kalau tidak sampai 2 kulah, maka hukumnya mutanajis. Jadi perlu perhatian tak? Jadi kalau kita yang perlu perhatian dalam hidup itu, dalam mana itu kita kobokan itu. Kobokan itu kan biasanya kita itu tangan kita celupkan ke kobokan. Maka andai kata di tangan kita itu ada najis, maka air dalam kobokan itu menjadi mutanajis dia. Jadi tangan kita tidak suci, air dalam kobokan menjadi mutanajis. Caranya bagaimana? Caranya jangan dicelup, tapi disiram. Nah, kalau disiram suci dia. Wal qullatani khamsatu ritlin bugdadiin takriban fil afah. Adapun 2 kulah itu ialah 500 liter rital. Ukuran Baghdad kurang lebih rital. Itu ngalih kita mencari rital. Yalah, dalam ukuran kita saja, ujar pengarang kitab Tangga Ibadah, 2 kulah itu ialah 216 liter. 1 drum penuh itu cukup 2 kulah. Jadi 216 liter. Titik. Aqsamul miyah ada pembagiannya, aqsamul miyah di PDF kita. Tahirun mutahirun ghairu makruhin, tahirun mutahirun makruhun, tahirun ghairu mutahirin, najisun. Ada 4. Tadi sudah kita bahas. Kemudian ma yatahuru biddibak. Pembahasan yang kedua, kemudian itu ialah sesuatu yang suci dengan sebab disamak. Wa juludul maitati tathuru biddibagi, dan bermula semua kulit bangkai ialah menjadi suci dengan sebab disamak.
illa jildal kalbi wal khinziri, terkecuali kulit anjing dan kulit babi. Bahwa ma tawallada minhuma, dan sesuatu yang terlahir daripada anjing dan babi, au min ahadihima, atau salah satu daripada anjing dan babi. Wal azmul maitati wa sya'ruha najsun illal adamiyah, dan semua tulang bangkai dan bulu bangkai ialah hukumnya najis terkecuali anak Adam. Jadi semua kulit binatang itu akan menjadi suci dengan sebab disamak. Apa disamak itu? Disamak itu ialah menghilangkan fudul, menghilangkan lendir-lendir kulit, menghilangkan kotoran-kotoran kulit yang menyebabkan dia bisa busuk. Maka apabila disamak, dia menjadi awet, tidak lagi busuk. Maka itu menjadi suci. Semua kulit bangkai, ular kah, kulit ular, disamak. Apabila penyamakannya sesuai syariat, suci dia. Kulit buaya, kulit naga ada. Kalau juga, kalau adalah pendeng, lah baju. Tapi kulit anjing dan babi, itu tidak bisa disamak. Tetap najis. Walaupun disamak, tetap tidak bisa disucikan. Tapi ingat, ini suci untuk digunakan, ya, bukan suci untuk dimakan. Nah, ini suci untuk digunakan. Ada pertanyaan, umpamanya terbang itu kan umpamanya dari sapi mati. Umpama sapinya itu mati kan bangkai. Dia ambil kulitnya disamak bikin gendang. Terus awal-awal diambil kulit gendang itu kasan bikin bakso cingur soto pancok cingur, ya nggak bisa. Itu sucinya adalah suci untuk digunakan, bukan untuk dimakan. Beda. Nah, adapun anjing dan babi tidak bisa suci walaupun kita samak, atau yang terlahir dari anjing dan babi. Anjing melahirkan anak bentuknya seperti kambing, tetap hukumnya najis. Atau anjing kawin dengan kambing, terserah anjingnya betina atau kambingnya yang betina, kemudian lahir anaknya, maka anaknya adalah hukum anjing, berarti najis, tidak bisa disucikan. Hatta sehingga anjing atau babi kawin dengan manusia, maka anaknya adalah hukum anjing, berarti najis. Mughalladhah. Nah, kemudian semua tulang bangkai, bulunya bangkai, itu ialah najis, terkecuali anak Adam. Ada 3 sebenarnya, anak Adam, ikan, dan belalang. Bangkai, ikan, manusia, dan belalang itu ialah suci. Selain dari itu najis. Apa sih bangkai itu? Bangkai itu ialah binatang yang mati yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu bangkai. Binatang yang mati tanpa syariat Islam. Kambing mati tanpa disembelih, maka berarti tidak sesuai syariat Islam. Itu bangkai. Ular sawah mati dengan disembelih, tetap tidak sesuai dengan syariat Islam karena ular tidak sah disembelih. Nah, jadi barang yang tidak sah untuk itu ialah hukumnya najis. Maka termasuk barang yang najis bangkai nyamuk, bangkai semut, itu termasuk bangkai yang najis. Maka andai kata dia masuk air teh, kita itu menjadikan najis air teh itu. Nah, tapi ada yang mengatakan dimaafkan kalau dia masuk sendiri tanpa sengaja kita masukkan. Gitu. Nah, itu bangkai namanya. Titik. Kira-kira paham. Kemudian yang berikutnya, faslun isti'malul awani, pasal pada isti'malul awani, menggunakan wadah-wadah. Wa yajuzu isti'malul awani dzhabi wal fiddah. Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat emas dan perak. Wa yajuzu isti'malul lima min awani. Boleh menggunakan selain daripada emas dan perak, min awani, daripada wadah. Wadah apapun yang terbuat dari emas dan perak, baik itu untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, maka hukumnya haram. Haram menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak, haram juga membikinnya. Saya punya Ustaz, wadah calak mata tempatnya emas dan perak, haram hukumnya. Tidak boleh. Gelas tempat air untuk minum terbuat dari emas atau perak, haram. Tidak boleh. Menggunakan haram, bikin haram, membuat juga haram. Perhiasan Ustaz, tidak bisa.
Perhiasannya umpamanya buat perhiasan dalam lemari. Apa perhiasannya? Terbuat dari emas, nggak boleh, haram. Tidak boleh membuat wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Selain daripada emas dan perak, boleh yang lain-lain, umpamanya punya gelasnya terbuat dari intan, boleh aja. Boleh kalau dari emas dan perak tidak boleh. Atau laki-laki atau perempuan sama. Ini tidak ada pilihan ya, laki-laki dan sama. Jadi wadah salah, wadah make up dan tempat-tempat make up atau apapun untuk perempuan yang terbuat dari perak sama tas perempuan perak emas tidak boleh, haram kalau wadah. Titik. Kira-kira paham. Dan apa ya? Emas dan perak itu perlu diperhatikan juga. Laki tidak boleh menggunakan emas. Laki-laki tidak boleh pakai emas pun alasannya, kecuali mengganti gigi palsu, pengecualian aja itu, atau hidungnya patah diganti dengan emas, nah itu ada pengecualian. Atau laki-laki itu berdagang emas untuk memberikan pengaruh kepada musuh, nah itu dibolehkan. Jadi selain dari itu tidak boleh laki-laki menggunakan emas. Jadi ada sekarang nih saya lihat promosi kalung kalung Al-Ahtar apa itu, yang terbuat dari batu Korea itu. Nah, itu kan gaya seperti Islami kan, gaya Islami, ada lafaz Allah di mata kalungnya itu. Itu kan untuk laki-laki dan perempuan, tapi berlapis emas. Seolah-olah seperti Islami tapi paham dengan Islam itu maksudnya lah, maksud saya. Jadi kayaknya cuman pengen menarik konsumen Indonesia itu kan, konsumen Indonesia itu umumnya orang Indonesia, mereka dibikin seperti Islam itu dibikin mati lafaz Allah, padahal dilapis dari emas, tidak boleh. Kalau dilepas batunya itu dilepas, kalungnya aja digunakan. Nah, kalau kalungnya saja wallahu alam, tapi laki-laki kok pakai kalung kan itu. Kemudian yang berikutnya siwak. Siwak mustahun fi kulli halin, bermula bersiwak itu ialah disahkan dia adalah dan sesuai terkecuali setelah terbitnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi bersiwak itu sunnah kapanpun, dimanapun, pokoknya sering-sering bersiwak. Kalau kita di Indonesia diganti siwaknya dengan rokok, bagi yang rokok tapi adalah saya termasuk orang yang bukan hisab. Jadi siwak, bisa kita siwak terus, siwak kapanpun, dimanapun, terkecuali setelah gelincir matahari, artinya setelah sholat zuhur, masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa. Maka pada saat itu orang yang berpuasa dimakruhkan bersiwak. Orang makruh siwak karena menghilangkan bau mulut, ujar alasannya. Sedangkan bau mulut orang yang puasa itu kan lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Tapi Imam Nawawi mengambil pendapat tidak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu bersiwak walaupun sudah masuk waktu zawal. Jadi siwak itu gampang sebenarnya, siwak tuh menggunakan kain begini juga boleh, menggunakan kayu siwak yang biasa arok itu boleh, apapun pokoknya bersiwak itu menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, maka itu cukup untuk bersiwak. Bersikat gigi itu sebenarnya bersiwak, maka saat kita bersikat gigi itu getarkanlah hatinya, timbulkanlah di hati bahwasanya sedang bersiwak mengikuti sunnah Nabi. Insya Allah akan dapat pahala itu. Jadi bersiwak itu akan dapat pahala, dengan sikat gigi itu dapat pahala. Niat siwak mengikuti sunnah Nabi. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Bersiwak pada 3 keadaan itu lebih kuat kesunahannya. Apa? Yaitu inda taghayyuril fami min azmin, pada ketika berubahnya bau mulut daripada azmin. Azmin itu ada yang bilang baru bangun tidur, ada yang mengartikan azmin itu makan bawang merah. Artinya daripada berubahnya bau mulut daripada azmin ya yang penting pokoknya berubahlah bau mulutnya, entah itu makan bawang atau yang lain, pokoknya makan acan mungkin berubah bau mulut lah pokoknya. Habis makan ikan wadi pokoknya. Jadi bau sunnah tapi siwak sikat gigi sunnah. Wa ghairihi, dan selain daripada azmin, makan bawang putih merah tadi dan selain daripada, pokoknya berubah bau mulut maka sunnah bersiwak, sikat gigi. Wa indal qiyami minan naum, dan pada ketika bangun daripada tidur, bangun tidur juga sunnah bersiwak, bersikat gigi. Nah, kalau nggak pakai odol sikat giginya dapat pahala sunnah, ya nah, dapat pahala sunnah. Jadi siwak tuh bukan berarti harus pakai kayu siwak, nggak. Pokoknya siwak itu membersihkan gigi. Itu siwak namanya, asal niatnya siwak. Kemudian wa indal qiyami ila shalah, pada ketika hendak melaksanakan salat.
Pada ketika hendak melaksanakan salat juga disunahkan bersiwak. Kata Nabi kita, ar-rak'atani bis-siwak ahabbu ilayya. Nah, 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih aku senangi kepada kata Nabi kita daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi 2 rakaat salat sebelumnya itu bersiwak, kata Nabi itu lebih disenangi Nabi daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, jadi kalau kita salat tarawih itu setelah salam, sebelum salat sunnah lagi bersiwak, setelah salam, sebelum bangkit lagi berdiri. Nah, yang berikutnya itu sunnah bersiwak. Bersiwak boleh menggunakan kain, boleh menggunakan apapun yang kasat, digosok giginya, maka itu bersiwak namanya. Nah, pada ketika mau berwudu, mau mandi, kemudian memegang siwak ya lah. Contoh, saya nggak ada bab siwak tapi nggak bawa siwak nih. Kemudian yang berikutnya, faslun wa furudul wudu. Masuk kita kepada fardu wudu. Wa furudul wudu'i sittatun. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu, pertama niat. Inda ghaslil wajhi, pada ketika membasuh wajah. Niatnya itu pada ketika membasuh wajah. Nah, ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu niat harus besertaan dengan permulaan kita melakukan ibadah itu. Berbeda dengan madhab yang lain. Madhab yang lain itu niat boleh sebelum melakukan. Artinya saat kita ngambil air itu pun kita sudah ada niat ingin berwudu. Nah, itu sudah cukup kalau madhab yang lain. Kalau Imam Syafi'i tidak, harus besertaan dengan melakukan permulaan melakukan ibadah. Pertama kali membasuh wajah, saat membasuh wajah itulah kita berniat di hati. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Di dalam hatinya bahasa kita boleh aku berwudu. Niat itu gampang. Niat wudu itu boleh aku berwudu, cukup. Aku menjalankan kefarduan wudu, cukup. Aku mengangkatkan hadas kecil, cukup. Aku mengangkatkan hadas, cukup. Nah, mau dipanjangi boleh. Aku berwudu mengangkatkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu paling lengkap berarti. Boleh juga. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, rukun wudu itu ghusl wajhi, yaitu membasuh wajah. Wajah itu dari tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, dari pasak telinga sampai pasak telinga, wajah. Membasuh wajah wa ghusl yadain, membasuh 2 tangan ilal mirfaqain, sampai ke siku. Hati-hati kalau pakai keran itu, bisa nggak kena rajin sikunya. Wa mashu ba'dir ra'si, dan menyapu sebagian kepala. Terserah, muka belakang sebagian kepala, madhab Syafi'i. Wa ghaslur rijlain ilal ka'bain, membasuh 2 kaki sampai kepada 2 mata kaki. Kemudian wa tartibu ala ma dzakarnahu, sesuai susunan atas apa yang telah kami sebutkan, yaitu wajah, tangan, kepala, baru kaki. Tidak boleh dipaling-paling. Kemudian faraidul wudu'i. Tadi sudah niat ghusl wajhi, ghusl yadain ila ma'al mirfaqain. Kemudian lagi masfur ra'si, ghusl rijlain ma'al ka'bain, at-tartib. Kemudian wa sunanuhu, adapun sunnahnya wudu itu asyaratun. Asyaratu asya'a, ada 10 perkara. Sunnah wudu itu ada 10 perkara. Atas niatu, pertama baca bismillah. Wa ghaslul kaffaini, yang kedua membasuh 2 tapak tangan. Nih tapak tangan itu sampai ke mata tangan. Ini tapak tangan. Ini tapak tangan bagian batin, ini tapak tangan bagian zahir. Jadi membasuh tapak tangan bukan sininya saja, sininya juga. Nah, jadi sampai sini. Nah, semua. Ini membasuh tapak tangan zahir dan batin. Kemudian qabla idkhaluhuma, memasukkan tapak tangan sebelum memasukkan kedua tangan tadi ilal ina, ke dalam wadah. Membasuh 2 tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah. Wal matmadah itu memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur bahasa kita. Nah, untuk mengetahui rasanya berubah apa tidak. Wal istinsyaku, dan memasukkan air ke hidung.
Masukkan air hidung. Kalau orang yang tidak berpuasa itu sunnah dihirup sampai ke khaisum. Kalau berkumur-kumur itu orang yang tidak puasa sunnah sampai gor-gor. Oh, gitu. Nah, itu sunnah. Kemudian wamashu jami'ir ra'si, dan menyapu sekalian kepala, seluruh kepala. Nah, dalam wudhu itu perbedaan yang paling mendasar dari 4 mazhab itu ialah menyapu kepala ini. Ada sebagian, ada seperempat, ada harus dibun-bun, ada seluruhnya. Maka sunnah kita menyapu seluruhnya agar keempat mazhabnya berarti wudhu kita sah. Kemudian wamasul uzunain, menyapu 2 telinga. Menyapu 2 telinga ini juga hukumnya sunnah. Disapu setelah menyapu kepala. Kenapa menyapu 2 telinga itu setelah menyapu kepala? Karena sebagian ulama berpendapat telinga itu adalah bagian daripada kepala. Maka sunnah disapu setelah menyapu kepala. Zahiruhuma, bagian zahir 2 telinga, wa batinuhuma, dan batin, bagian dalam 2 telinga. Ini batin, dalam, ini zahir. Jadi mutar. Bimain jadidin, dengan air yang baru. Maksudnya bukan air sisa menyapu kepala. Bukan menyapu kepala, langsung menyapu telinga. Bukan, dengan air yang baru. Wa takhlilul lihiyatil kasati, dan menyelat-nyelati janggot yang tebal. Janggot yang tebal, orang yang tebal janggot itu sulah diselat-selati. Kalau janggotnya tipis, wajib menyampaikan air ke dalam. Kalau tebal, tidak. Wa takhlilu asabil yadain, menyelat-nyelati jari tangan. Jari tangan selati. Cuman sunnah jari tangan itu berpanjang, ditasbik. Cuman tasbiknya kalau bisa begini. Dari belakang. Jangan dari depan begini, tapi dari belakang begini yang afdalnya. Nah, ini cukup. Cukup dapat pahala menyelat-nyelati jari. Cuman bagusnya seperti ini, dari belakang. Warijlah ini, dan menyelat-nyelati jari kaki. Bagus jari-jari kaki diselat-selati bagaimanapun caranya. Ya lah. Tapi yang bagusnya dengan menggunakan kelingking kiri dari arah kelingking kaki kanan, dari sebelah bawah. Kemudian taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan alal yusra, atas yang kiri. Ini untuk tangan dan kaki, mendahulukan kanan baru kiri. Wa taharatu salasan, dan bersuci 3 kali, wajah 3 kali, tangan 3 kali. Wal mualatu, dan mualat. Mualat itu artinya tidak berhenti di tengah-tengah. Habis basuh wajah, langsung basuh tangan, langsung sapu kepala, langsung sapu telinga, langsung basuh kaki, tidak setengah-setengah. Artinya basuh wajah dulu, selesai basuh wajah istirahat tuh, santai dulu, merokok dulu, baru basuh tangan. Itu namanya tidak mualat. Nah, itu tidak dapat pahala sunnah, tidak dapat pahala sunnah mualat. Jadi itu ada tabelnya. Sunnah wudu, tasmiyah, matmadah, masuk jami ra'si, tahlilul lihyah, tayamun itu menganan tadi. Yalah, ghusl kafain, basuh tapak tangan, istinsak, masuk menyuk hidung, ma'al uzunain, beserta itu sambungan ke sebelah tadi. Tahlilul asabi wal mualat. Kemudian al-istitabatu. Al-istitabatu. Apa istitabah itu artinya? Kemudian wal istinja wajib. Dan beristinja itu ialah hukumnya wajib. Minal bauli wal ghaiti, daripada kencing dan berak. Kalau dalam kitab lain itu tidak tertentu kencing dan berak. Istinja itu ialah wajib daripada apapun yang keluar daripada kubul dan dubur, yang mana keluarnya itu mencelumuri, maka wajib diistinja. Bukan terkhusus kencing dan berak saja. Andai kata keluar darah, andai kata keluar nanah, atau apapun yang keluar daripada kubul dan dubur itu, dan keluarnya bercelumur, artinya basah, maka wajib beristinja. Apa istinja? Mau membersihkan kubul dan dubur. Wal istinja itu wal afdalu, dan yang paling afdal ayastanjia, bahwasanya beristinja seseorang bil ahjari, dengan 3 batu, summa yutbi'uha bil ma, kemudian mengikutkan dia akan batu tadi dengan air. Jadi yang paling afdal tuh sebelum kita cuci dengan air kita setelah kita buang hajat, itu sunahnya kita gosok dengan tisu. Tisu boleh pengganti dari batu-batu. Kita gosok dengan tisu lebih dulu, baru kemudian kita siram dengan air. Itu yang paling afdal.
Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma' dan boleh meringkas atas air. Boleh meringkas air aja, nggak pakai tisu-tisuan, nggak pakai batu-batuan, langsung aja. Boleh. Au ala salah sati hajarin, atau boleh meringkas atas 3 buah batu. Yunki bihal mahalu, yang membersihkan dia dengan 3 batu tadi akan tempat. Al-mahalla akan tempat. Faida aradal iktisar ala hadihima fal ma'ul afdal. Apabila dia menghendaki meringkas atas salah satu daripada air atau batu, maka air lebih afdal. Nah, jadi beristinja itu tidak sama dengan tayamum ya. Kalau tayamum itu boleh bertayamum apabila tidak ada air. Tapi kalau beristinja boleh menggunakan batu atau seumpama batu walaupun sedang ada air. Itu boleh. Umpamanya kita di posisinya di kapal umpamanya. Airnya sedikit, lalu kita gunakan tisu saja. Boleh itu. Asal mencukupi syarat aja, ada syarat-syaratnya. Di dalam syarah itu disebutkan syarat-syaratnya. Jadi, seumpama batu itu barangnya kasat, suci, bukan makanan, bukan dihormati. Nah, itu boleh digunakan untuk bersuci, untuk beristinja. Boleh. Jadi boleh. Jadi orang-orang barat yang enggak cebok umpamanya pakai tisu aja, sah aja itu. Enggak apa-apa. Boleh aja. Titik. Kemudian adabu qada'il hajat. Adab-adab buang hajat. Wa yajtanibul istiqbal al-qiblati. Dan menjauhi seseorang akan menghadap kiblat. Menjauhi seseorang akan menghadap kiblat. Jadi yang pertama orang yang qada hajat jangan sampai menghadap kiblat. Wa istidbaroha dan membelakangi kiblat. Tapi pisahra'i pada tanah lapang. Orang yang berak kencing di tanah lapang itu tidak boleh, haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat yang bukan di dalam bangunan. Atau di dalam bangunan yang bukan digunakan, yang bukan dibikin untuk qada hajat dan jaraknya jauh daripada dinding juga tidak boleh. Tapi kalau di dalam bangunan yang memang khusus WC, memang dibikin untuk qada hajat walaupun menghadap kiblat itu tidak diharamkan. Tapi kalau bisa bikinlah, kalau kita bikin WC, bikinlah WC itu yang sekira-kira posisinya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yajtanibul baulu wal ghaitu fil ma'ir raqid, dan hendaklah menjauhi seseorang akan kencing dan berak pada air yang tenang, air yang tidak mengalir. Jangan kencing dan berak pada air yang tidak mengalir. Itu juga tidak boleh. Adapun air yang mengalir hukumnya makruh. Air yang mengalir hukumnya makruh. Alhamdulillah sekarang udah habis tuh, nggak ada lagi kayaknya jamban di sungai. Kalau dulu kan, waduh, sepanjang sungai itu jamban aja. Wa tahta syajaratil musammarati, dan di bawah pohon, menjauhi kencing dan berak di bawah pohon yang bisa berbuah. Artinya bukan pohon yang waktu berbuahnya, pohon yang bisa berbuah. Itu juga kalau bisa kita jangan kencing dan berak di bawah pohon yang bisa berbuah. Karena itu nanti akan mempengaruhi rasanya nanti. Ya kan pohon itu menyerap tanaman, menyerap apa yang ada di bawah. Nah itu diserapnya berarti. Tapi kalau kita pupuknya malah pupuk kandang lah. Pupuk kandang malah kita kasih. Kemudian lagi wazili, dan di fitori wa fitoriki, dan di jalan. Jangan di jalan. Wazili, dan di bawah naungan. Nah, jangan kencing dan berak di bawah orang bernaung, di gardu. Orang santai itu jangan. Tempat orang bernaung di bawah pohon, tempat orang berteduh kita kencing dan berak, jangan. Sakbi itu lubang, lorong-lorong, gang, lubang-lubang, jangan itu. Nah, jadi lubang-lubang yang di tanah-tanah ada lubang itu jangan dikencingi kalau ada ular dalam situ. Dan biasanya lubang-lubang itu tempat para jin. Nah, itu bahaya. Wala yatakallamu 'alal bauli, dan janganlah berbicara pada ketika sedang kencing wal ghaidi berak. Jangan berpandir. Jangan sambil SMS-an, kada boleh juga. Jangan bermain-main dengan tangan. Fokus. Saat kencing dan berak tuh fokus. Jangan main-main. Jangan sambil SMS-an, jangan. Sambil ngerokok, jangan. Ya gawian orang kita tuh
Wala yastaqbilu syamsa, dan jangan menghadap matahari, wal qamara, bulan. Wala yastadbiruhuma, dan jangan membelakangi matahari dan bulan. Direk. Kemudian yang berikutnya. Ini sampai jam berapa? Satjul, ini sudah jam 6.51. Sampai jam berapa? Masih lah, teruslah. Teruslah. Oke, satu bab bisa. Ya, teruslah sampai jam 6, sampai jam 6 lah. Oke, satu pasal ini. Ya, siap. Oke. Kemudian yang berikutnya, faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Dan sesuatu yang membatalkan oleh dia akan wudu'a ialah ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Apapun yang keluar daripada kubul dan dubur, maka itu akan membatalkan dengan wudu. Ini sepakat semua 4 mazhab. Nah, jadi semua apa yang keluar dari kubul dan dubur itu membatalkan. Baik itu angin kah, ulat kah, cacing keluar, kerami keluar, batal. Apalagi berak dan kencing, batal. Terkecuali mani. Ya. Kemudian lagi yang berikutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang tidak tetap tempat duduknya. Ini tidur yang duduk, yang tidurnya tidak tetap tempat duduknya. Ini juga batal. Tapi ini tidurnya kalau posisinya di lantai. Kalau posisinya di kasur, yang kasurnya terbuat dari busa, nah itu juga batal. Karena memungkinkan keluarnya angin saat kita tidur. Kalau kita di lantai kan kenapa tidak batal? Karena itu tidak memungkinkan keluarnya angin saat kita duduk itu. Maka kalau tergeser itu akan batal. Kemudian wazawalul akli, hilangnya akal. Bisukrin au maradin, dengan sebab mabuk atau sakit. Apabila hilang akal maka batal. Kemudian walamsur rajulil mar'ata, menyentuhnya laki-laki akan perempuan. Lamsu itu tersentuh laki-laki atau perempuan al-ajnabiyata, yang bukan mahram, min ghairi hailin, tanpa ada pelapik. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan. Nah, lalu ada yang bilang, kenapa dengan istri batal, Ustaz? Kan sudah sah, kan bukan mahram dengan istri tadi. Tapi kalau boleh dipandang, oh iya halal, tapi kan bukan mahram. Kenapa bukan mahram? Ya kalau mahram nggak boleh nikah, kan? Kalau mahram nggak boleh nikah sama istri. Ya, mahram sama istri batal, madhab Syafi'i tadi. Min ghairi hailin wa mastu fajril adami, dan menyentuh kemaluan anak Adam. Bibatinil kafi, dengan batin tapak tangan. Ini batin tapak tangan. Sini enggak, dengan belakang sini enggak. Jadi dengan batin tapak tangan. Wa masu khalqati duburih, menyentuh kerucutan dubur, lingkaran dubur alal jadid, ini atas pendapat kaul jadid. Jadi kemaluan depan, kemaluan belakang. Nah, yang jadi kemaluan itu, parat itu ialah batangnya. Batangnya atau lubangnya. Kalau pipi buritnya bukan, yang tempat tumbuh bulunya itu juga bukan termasuk bukan juga termasuk kemaluan, tidak membatalkan. Nah, kemudian yang berikutnya paston walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, pasal yang mewajibkan mandi. Nanti insyaallah besok akan kita sambung. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Oke. Nah, kah Satjon? Ada yang ingin ditanyakan kah? Kalau ada yang mau nanya boleh. Pak Ipan ada, silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya Pak Ustadz tentang membatalkan wudhu tadi. Iya Pak Ustadz, ini kan kadang kita misalkan yang menahan kentut, kadang ada yang berbunyi di dalam perut ini Pak Ustadz. Ya. Nah, itu apakah membatalkan wudhu apa enggak gitu? Terima kasih. Dalam mazhab Syafi'i, perutnya berbunyi tidak membatalkan wudhu. Dalam 4 mazhab yang lain, di antara 3 dari Imam Syafi'i, memang ada salah satu di antaranya, teringat saya kalau tidak salah itu Imam Malik, kalau perut berbunyi